ketika membela Sampdoria ketika itu masih sangat muda Mas Andi ya. Ya, saya 20 ya. 20. Sebuah kesempatan yang sekarang belum pernah menghampiri lagi Ya. kiper-kiper Indonesia di pentas internasional. Setelah dari Sampdoria pulang kampung ke Pelita Mas Andi ya. Balik lagi ke Pelita. Sampai tahun 2002 Mas Andi ya di Pelita. Enggak, ada 2098. Setelah itu 98 kan saya cedera tuh. 98 waktu ada 98 99 kalau salah. Persiapan SEA Games Brunei. Persiapan SEA Games Brunei kan saya masih di Pelita itu. Di dalam masa TC saya cedera patah ankle. Udah dari situ guys. Di situ juga ada sedikit kekecewaan, bukan sedikit juga ya, kekecewaan saya kepada federasi kita juga gitu. Saya cedera hanya diobati sampai rumah sakit, pulang saya sendiri. Biaya pengobatan saya sendiri, terapi saya sendiri. Nah, itu juga ya saya sempat berpikir kok sampai seperti ini gitu loh. Saya bertahun-tahun membela timnas, tapi ketika saya cedera tidak ada bentuk perhatian yang serius dari federasi. Saya sempat frustasi juga, sempat nggak mau main bola lagi. Ya, terus tapi akhirnya ya pelan-pelan mulai bangkit lagi di Arema. sempat istirahat berapa tahun Mas Andi? 2 tahun. 2 tahun nggak sama sekali nggak bermain bola Mas Andi? Sama saya nggak main bola. Padahal kondisi sudah fit cedera ankle-nya Mas Andi. Fitnya tuh setelah 1 tahun, fit. Tapi kan karena kita nggak ada kegiatan lagi ya, harus mengembalikan kondisi fisik. Di Arema 2001 Mas Andi. Di Arema 2003. Sebelumnya habis cedera itu kan saya ke Persikabo dulu. Persikabo waktu itu yang pegang manajemen Mirwan Suarso. Sekarang yang proyek Garuda Select gitu. Mirwan Suarso itu 1 tahun, habis itu nyari klub lagi susah. Ini yang terakhir 2003 di Arema. Waktu itu juga Arema masih belum diambil alih sama Bentul. Masih Mas Luki. Gitu. Dari Arema setelah itu Kurnia Sandi membela beberapa klub. Dari Arema ke mana Mas Andi? Dari Arema selama 4 tahun sampai 2007 saya pindah ke Persik. Diambil Persik sama Mas Iwan Budianto. Diambil ke Persik selama 1 tahun, habis itu 1 tahun pindah ke Persebaya. Pindah Persebaya itu juga ada pengalaman yang tidak mengenakan juga. Selama saya di setengah musim di Persebaya, karena selama 6 musim 6 bulan itu perlu saya ceritakan nih Mas. Boleh Cerita aja Mas ya, Andi. terbuka aja ya. Iya. Waktu itu kita nggak gajian 2 bulan. Nggak gajian 2 bulan. Tapi waktu itu pemain nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani untuk menanyakan haknya ke pihak manajemen. Akhirnya saya, Putu Gede, Fahrudin, Ya. terus ada lagi Rustanto Sriwahono, Jody Kartiko, terus ada Dodit Fitrio. Fitrio. Nah itu kita kan di situ udah kehitung senior Mas, hitung ke senior. Akhirnya kita kita tampung aspirasi dari teman-teman pemain semua. Apa nih maunya kita yang 2 bulan ini? Akhirnya kita sepakat. Kita minta hak kita yang 2 bulan ini dibayarkan dulu. Karena apa? Prinsipnya kita udah kerja, baru masalah yang lainnya kita omongin setelah yang 2 bulan ini terbayar. Dan ternyata waktu itu kita mau rapatnya ini, mau ngomongin ini ke pengurus. Besoknya mau ngomong ke pengurus, ternyata pengurus sudah tahu apa yang mau kita omongin. Kan berarti ini kan Ya. dari tanda tanya, ada apa nih, ada siapa nih yang duri dalam daging gitu loh. Ya kan akhirnya kita nggak mau tahu lah gitu. Akhirnya waktu itu kita udah pemain dipanggil satu-satu. Oke, maunya kalian apa? Ya kita tetap pada saya pribadi tetap pada pendirian saya, bayarkan dulu gaji yang 2 bulan, baru kita bicara waktu itu istilahnya
negosiasi ulang karena kan mereka alasannya pihak manajemen nggak punya dana lagi untuk bayar gaji karena gajinya kan alasannya terlalu besar ya kan. Ini dalam pikiran saya, logika saya, kalau dia nggak punya dana kenapa waktu pas awal-awal sanggup menyanggupi nilai kontrak kita gitu loh. Gitu, dari situ berjalannya waktu sampai, kalau nggak salah sampai ada keluar statement, oke, kita nggak jadi renegosiasi kontrak asalnya pemain yang ini keluar. Ya kita juga kan nggak punya prinsip mas gitu, punya prinsip. Kita udah ngomong, kita udah nuntut apa maunya kita, oke nggak apa, kita keluar. Oke, 5 orang ini keluar. Dan yang saya salutnya lagi, kebetulan saya sekamar dengan Javier Roca, pemain asing di Persebaya. Itu sama saya udah CS banget gitu. Dia tahu saya keluar, dia ikut keluar. Meskipun dia tidak termasuk dari 5 orang yang harus keluar gitu. Ya wes, mau nggak mau kita keluar, kita minta surat keluar lah, karena kita kan memulai putaran kedua. Kita mau main ke klub lain kan harus ada surat keluar mas gitu. Kita minta alasan itu, mungkin itu juga ya kesalahan kita juga gitu. Maksudnya kita nggak baca benar-benar surat keluarnya itu gitu. Waktu itu bawa surat keluar, saya bisa nyari nafkah lain di tempat lain gitu. Waktu itu udah yang penting saya keluar dulu dapat, dan dijanjiin bahwa ada kompensasi dari itu. Dari kita keluar ada kompensasi kan. Ya wes, kita nunggu. Ya wes, kita optimis aja lah gitu. Kita sambil nunggu, wes kita nyari klub lain. Waktu itu saya dapat di Gresik United bareng lagi sama Roca. Wes dari situ berjalannya waktu kesini sih, pas waktunya pembayaran kompensasi itu nol, zong. Kena prank lagi saya kalau zaman sekarang masih. Nah di situ saya mulai, aduh ini ternyata sepak bola Indonesia parah banget ya gitu. Parahnya gini, pemain selalu di pihak yang dirugikan. Itu karena apa? Kita juga nggak, waktu itu tidak ada apa. Kalau di Eropa kan kita tanda tangan kontrak, ada lawyer. Di hadapan lawyer kita tanda tangan, oke ini persetujuan ini. Kalau salah satu ada yang mengingkari, kita bisa tuntut secara jalur hukum. Tapi Indonesia belum ada kayak gitu mas, waktu zaman itu. Nggak tahu sekarang ada apa enggak gitu. Itu sampai berjalan waktu, udah saya di Gresik selesai. Di Gresik ke Mitra Kukar lagi kan. Mitra Kukar sama lagi kejadiannya seperti itu. Selama 8 bulan di latihan di sana nggak pernah digaji. Bayangkan keluarga saya ada di Sidoarjo, saya ada di Tenggarong, nggak terima duit. Justru saya minta sama istri, kan gila banget tuh mas gitu. Nah itu ya pengalaman di akhir karir saya sangat-sangat tidak mengenakan gitu. Tapi ini juga bisa jadikan pelajaran juga buat saya bahwa setidaknya para pemain, terutama untuk adik-adik saya yang sekarang, melihat harus selalu membaca kontrak pemain itu, kontrak pemain itu harus dibaca benar-benar, pelajari. Kalau perlu kita ambil dari orang hukum lah, untuk mengawal kita, untuk melindungi kita juga. Jadi kalaupun nanti ada permasalahan di kemudian hari, kita nggak bakalan berada di pihak yang dirugikan. Itu sih mas. Dari perjalanan karir yang tragis berakhir di Bandung FC. Bandung FC. Tragis juga mas Andi? Tragis juga, yes. Ya tahu sendiri di LPI kan itu waktu itu boleh dibilang pesaingnya. Entah ini yang resmi ini yang mana nih, yang LPI atau yang waktu itu ada KPSI kalau nggak salah mas ya. Nah itu ya dari fasilitas juga kurang manusiawi lah waktu itu di Bandung FC. Ya dari atmosfer pertandingan juga kurang beda dari kompetisi yang pernah saya alami gitu. Ya itulah intinya, tiga klub terakhir menjelang akhir karir saya sebagai pemain kurang mengenakan. Tapi itu ya jadikan pelajaran juga buat saya, dan nanti bisa ngasih tahu ke adik-adik saya nantinya gitu mas. Siap.